22,2 FM Favorit Radio Station. Assalamualaikum Sobat Setia. Seneng banget pagi ini Aina bisa nemenin Sobat Setia dalam acara In Traveling, Informasi Traveling, edisi hari ini 14 Juni 2023. Nah, seperti biasa, Aina bakal kasih info tempat-tempat wisata yang keren sampai selesai nanti jam 9.30. So, keep listening di 22,2 FM Favorit Radio Station. Sobat Setia, masih di acara In Traveling, Informasi Traveling. Buat sahabat setia yang masih bingung atau belum punya planning buat mengisi liburan besok, tenang aja, Aina punya informasi tempat-tempat wisata yang keren dan cocok buat liburan saat weekend. Oke deh, kalau begitu langsung saja ke tempat wisata yang pertama. Ada Pulau Bulu Poloe. Kalau dari namanya pasti terdengar asing ya di telinga sobat setia yang berada di luar Kabupaten Luwu Timur, tepatnya pada kota Malili. Tapi sebenarnya itu tidak perlu dipanjang lebarkan ya. Bagi Anda yang memiliki hobi menyelam menikmati keindahan bawah laut, maka Bulu Poloe menjadi daftar liburan Anda. Anda bisa menikmati birunya laut dengan pasir putihnya yang membentang. Ketika Anda menyelam, maka Anda akan melihat keindahan bawah laut yang menakjubkan. Pulau cantik ini termasuk pulau yang tak berpenghuni. Pulau ini juga belum populer, sehingga keasriannya masih terjaga karena belum banyak yang datang ke pulau ini. Pulau Bulu Poloe diambil dari bahasa Bugis yang berarti gunung yang terpotong atau gunung yang terpisah. Dikatakan Bulu Poloe dikarenakan patahan gunung yang terbelah dua akibat tertimpa pohon walenreng yang tumbang. Kayu pohon walenreng yang tumbang itulah yang kemudian digunakan untuk membuat kapal milik Sarewigading, putra Raja Luwu, saat hendak ingin menemui kekasihnya yang berasal dari negeri Cina. Keunikan dari pulau ini yaitu keindahan alam pegunungan yang menyatu dengan keasrian baharinya. Ketika Anda sampai di Pulau Bulu Poloe, mata Anda akan dimanjakan oleh pasir putih yang mengitari pinggiran pulau. Bukan hanya itu, air lautnya yang jernih dihiasi dengan aneka ragam terumbu karang yang memanjakan mata dan juga ikan-ikan yang berwarna-warni maupun biota laut lainnya. Sehingga cocok bagi Anda yang suka diving. Biota bawah laut di sekitar Pulau Bulu Poloe yang belum tereksploitasi mengajak kita untuk berkenalan lebih jauh. Jika Anda lebih suka jalan-jalan di sekitar pulau, terdapat sumber mata air tawar di kaki gunung, dan di puncak pegunungan Bulu Poloe Anda akan melihat hamparan pantai yang mengelilingi pulau. Tempat ini sangat cocok untuk berselfie. Wow, keren kan? Untuk ke Pulau Bulu Poloe ini, sobat setia bisa naik perahu sekitar 30 menit dari pelabuhan Balantang. Pemandangannya yang langsung berhadapan dengan laut membuat suasana cocok banget menghilangkan penat dan stres. Dan pastinya sobat setia tidak akan kecewa karena terdapat villa untuk tempat sobat setia beristirahat. Bagi Anda yang ingin mengunjungi pulau ini, dari Makassar ke Malili menggunakan bus dengan biaya 250.000 sekitar 12 jam. Jika Anda dari Palopo menuju Malili membutuhkan biaya 50.000. Jadi buat sobat setia, tak ada salahnya buat prepare dari sekarang untuk mengisi liburan besok ke Pulau Bulu Poloe. Afika, Iya, kamu kenapa? bosen nih belajar online. Daripada bosen, mending kita buat kreasi dari Oreo. Wah, emang bisa bikin kreasi dari Oreo?
Yuk ubah rasa bosanmu jadi momen seru dan kreatif bersama Oreo. Cek media sosial Oreo untuk resep-resep makanan dan minuman dengan bahan dasar Oreo. Dijamin gak bikin bosen deh. FM. Sobat setia, kembali lagi di acara Intraveling, informasi traveling. Nah, kalau tadi Aina udah kasih info tentang Pulau Bulu Poloe, sekarang Aina bakal kasih info tempat wisata yang juga menarik pastinya, yaitu wisata Danau Matano. Buat sobat yang berada di kawasan Kabupaten Luwu Timur, terutama kawasan Sorowako dan sekitarnya, pasti sudah tak asing lagi kan dengan danau yang satu ini? Danau Matano terletak di pinggiran Sorowako. Sobat setia, danau ini merupakan danau terdalam se-Asia Tenggara loh. Selain kedalamannya, pemandangan Danau Matano juga sangat indah karena airnya yang jernih dan berwarna biru, bersih dan tenang. Pengunjung yang berada di kawasan tersebut dapat melihat ke dasar hingga kedalaman 20 meter. Beberapa tepian danau kini dijadikan lokasi berekreasi seperti Pantai Ide, Pantai Kupu-Kupu, dan Pantai Salonsa. Danau Matano menawarkan panorama eksotik, air yang sejuk, tepian danau tertata rapi, dipenuhi ribuan pohon-pohon besar, menjadikan susunannya sangat teduh. Bagi pencinta olahraga air, tidak perlu khawatir karena sarana rekreasi di Danau Matano dilengkapi berbagai fasilitas seperti banana boat, jet ski, kapal pesiar, serta didukung dengan gazebo, bungalow, restoran, taman bermain untuk anak-anak, dan fasilitas lengkap lainnya. Sobat setia, di tepi danau ini terdapat goa yang di dalamnya berisi benda peninggalan di masa lampau, seperti tombak, parang, mangkuk, dan piring yang berumur ratusan tahun. Selain itu, terdapat goa yang kerap disebut oleh masyarakat sebagai goa tengkorak, karena di dalamnya banyak ditemukan tengkorak manusia. Selain keunikan alamnya, Danau Matano juga merupakan rumah untuk sejumlah fauna, seperti kepiting, udang, ikan, dan juga siput. Bahkan salah satu jenis ikan langka di dunia hidup di kawasan danau ini, yaitu ikan butini. Ikan butini ini kerap kali disebut sebagai ikan purba karena mempunyai warna kecoklatan dan bentuknya mirip dengan hewan purba. Di samping bermain di tepi danau ini, kita juga bisa mengunjungi beberapa pulau yang ada di tengah danau. Anda bisa menyewa perahu motor Matano dan hanya butuh waktu sekitar 40 menit untuk mencapai pulau-pulau tersebut. Wisata Danau Matano buka selama 24 jam penuh, sehingga kita bebas mengunjunginya. Untuk masuk kawasan ini, kita dikenakan tarif tiket 10.000 per orang. Biaya ini belum termasuk tiket wahana seperti perahu yang mengantarkan pengunjung ke pulau di tengah danau. Nah, untuk sampai di objek wisata ini, kita bisa berangkat dari Makassar menuju Danau Matano menggunakan bus dari terminal dengan trayek Makassar-Sorowako. Setelah sampai di Sorowako, kemudian kita naik ojek menuju dermaga Pantai Ide. Untuk sampai ke danau ini, selain menggunakan transportasi darat, pengunjung juga dapat menggunakan transportasi udara. Nah, sobat setia Intraveling, informasi traveling. Destinasi selanjutnya yang akan Aina kasih tahu yaitu air terjun Kali Dingin. Air terjun Kali Dingin merupakan salah satu wisata di Luwu Timur yang mempunyai pemandangan memukau, serta beberapa aktivitas yang menyenangkan bagi pengunjung. Wisata ini cukup populer dan menjadi primadona di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Panorama alam yang disuguhkan oleh wisata air terjun ini cukup menakjubkan.
sangat cocok dikunjungi oleh wisatawan yang menyukai alam dan efektif mampu menghilangkan rasa lelah. Air terjun ini masih terjaga keasriannya dan kebersihannya. Air terjun ini terletak di Kecamatan Wasponda. Nah, sobat setia, di wisata ini terdapat beberapa daya tarik yang dimiliki oleh objek wisata air terjun Kalidingin. Daya tarik yang pertama dan paling utama ialah keindahan pemandangan air terjun yang menakjubkan. Air yang ada di wisata cantik ini masih sangat jernih dan segar, dengan panorama air terjun yang dikelilingi pepohonan yang rindang dan segar. Terdapat beberapa batu besar pada bagian bawah air terjun membuat penampakan semakin natural. Pada bebatuan tersebut, pengunjung dapat menggunakannya untuk duduk santai sambil menikmati pemandangan. Air terjun ini memang tidak terlalu tinggi, namun kombinasinya dengan beberapa elemen lain yang menjadikannya menawan. Destinasi wisata ini dilengkapi dengan taman bunga yang sangat memukau. Karena keindahannya, taman bunga ini sering dijadikan spot foto oleh pengunjung. Bunga yang tumbuh di sekitar taman cukup beragam. Selain itu, kesuburan taman pun juga sangat terjaga dan tidak ada yang mengalami kerusakan. Selain disungguhkan dengan pemandangan alam yang keren, wisatawan juga disediakan kolam permandian. Kolam permandian ini, airnya berasal dari air terjun tersebut dan merupakan mata air dari pegunungan langsung. Kegiatan berenang di kolam ini sangat disayangkan, apalagi dilewatkan. Airnya yang sangat jernih memungkinkan bagian dalam kolam terlihat secara jelas dari atas. Sobat setia, tak hanya pemandangan air terjunnya yang indah loh, namun juga terdapat pemandangan pegunungan. Pepohonan yang berwarna hijau segar menjadi background air terjun sehingga sangat memanjakan mata. Dengan adanya pepohonan mampu meningkatkan kesegaran udara di sekitar destinasi wisata. Air terjun Kalidingin beralamat di Desa Tabarono, Kecamatan Wasponda, Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten jarak yang ditempuh dari pusat ibu kota atau ibu kota Malili ialah sekitar 37 km. Jarak tersebut dapat ditempuh selama 52 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi. Akses jalannya pun cukup mudah karena sudah berupa jalan aspal. Selama perjalanan, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan perkebunan kakao dan hamparan sawah. Jarak lokasi parkir dengan air terjun sekitar 30 meter. Untuk masuk ke dalam destinasi wisata, kita cukup membayar 10.000 per orang untuk dewasa, dan untuk anak-anak hanya dikenakan tarif 5.000 per anak. Fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola ialah parkir kendaraan, toilet umum, kamar mandi, spot foto, taman, dan beberapa warung makan. Nah, sobat setia Traveling, informasi traveling. Destinasi terakhir yang akan Aina kasih tahu yaitu Pulau Lagoari. Bagi sobat yang suka memancing, Pulau Lagoari ini bisa jadi tempat alternatif buat sobat setia. Kita juga bisa menangkap ikan menggunakan jaring loh. Ikan hasil tangkapan bisa langsung dibakar sobat setia, sambil menikmati keindahan laut dibarengi menyantap ikan hasil tangkapan sendiri. Wow, seru banget nih. Udaranya pun juga terasa segar, sehingga sangat cocok untuk liburan rekreatif bersama keluarga dan teman-teman. Untuk sampai ke tempat ini, kita menggunakan perahu atau jarak yang ditempuh untuk sampai ke Pulau Lagoari ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit aja loh dari Pelabuhan Balantang. Tak hanya pemandangan laut dan pegunungan yang dapat kita nikmati, tapi kita juga dapat melihat budidaya rumput laut atau yang kerap kali mereka sebut sebagai agar-agar.
Mereka membudidaya rumput laut dengan jarak 15 cm di sepanjang tali yang dibentangkan. Selain rumput laut, di perairan ini juga terkenal dengan ikan yang berukuran besar. Oleh karena itu, Pulau Laguari menjadi tujuan memancing maupun mencari ikan bagi para nelayan. Sinar mentari pagi, bangunkanku dari mimpi. Putih embun putih, bagai mutiara di daun yang hijau. Sobat setia, tidak terasa sudah 20 menit Aina menemani kamu di acara Intraveling, informasi traveling. Sekarang waktunya Aina undur diri. Terima kasih buat kamu yang sudah setia dengerin Aina dari jam 9 pagi tadi. Semoga info yang Aina kasih bisa jadi referensi kamu untuk mengisi liburan akhir pekan. Selamat berlibur sobat setia dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a nice weekend all. Tenang dan damai, Lombok I love you, manjakan aku dengan alammu. Oh, oh, oh. Lombok I love you, menyatu aku dengan pasir putihmu. Lombok I love you, semai rinduku untuk kembali lagi. Sinar mentari pagi, bangunkanku dari mimpi. Putih embun putih, bagai mutiara di daun yang hijau. Ui ombak putih, hiasi lautmu yang birunya bagai hati, seiring sunset tenggelam di pantai. Senyum ramah